Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di kelas 10? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan video yang akan Ibu sampaikan. Materi hari ini dengan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Dan tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian bisa menganalisis bagaimana sih karakteristik dari si cerita rakyat atau cerpen. Itu ya. Definisi, ciri-ciri dan jenis hikayat. Ya. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa. Prosa itu karangan bebas ya, yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip dengan cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan dipenuhi keajaiban. Nah, hikayat ini berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Nah, anonim, ciri-cirinya. Ciri-ciri hikayat anonim, tidak diketahui nama pengarangnya. Istana sentris karena lokasi yang diceritakan dalam hikayat ini sekitar istana. Kemudian bersifat statis tetap, kemudian bersifat komunal, kemudian menggunakan bahasa yang klise, ya, bersifat tradisional, bersifat didaktis, menceritakan kisah universal manusia. Terdapat kemustahilan di dalam cerita, menceritakan kesaktian seorang tokoh. Ya, ini ciri-ciri hikayat. Kemudian jenis hikayat, ada fase historis sebagai berikut. Ini contohnya ya. Hikayat berunsur Hindu, ada hikayat Pandawa 5, hikayat Sri Rama. Nanti kalian bisa browsing ya, ini contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Hikayat berunsur Hindu Islam atau hikayat berunsur Islam ya. Jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. Ada jenis rekaan, ada hikayat Malim Dewa, jenis sejarah hikayat Hang Tua, hikayat Patani, hikayat Raja Pasai. Kemudian jenis biografi, hikayat Abdullah, hikayat Sultan Ibrahim bin Adam ya. Nanti silakan dicari contohnya. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, isi yang terkandung dalam hikayat. Nah, nilai yang terkandung itu ada nilai religi, nilai moral, sosial, budaya, estetika, edukasi. Religi berkaitan manusia dengan Tuhan, dengan manusia dengan penciptanya, beribadah gitu ya. Nilai moral berkaitan dengan tingkah laku, bagaimana dia bertingkah laku. Nilai sosial terhadap sesama manusia. Nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat. Estetika berkaitan dengan keindahan. Nilai edukasi berkaitan dengan nilai pendidikan ya. Unsur intrinsik, ada tema, alur, latar, tokoh, sudut pandang ya. Hampir sama dengan cerpen ya. Unsur ekstrinsik berarti unsur yang ada di luar. Ada adat istiadat, agama, latar belakang sosial, keturunan gitu ya. Kemudian pengungkapan kembali isi hikayat. Nah, ringkasan isi hikayat. Bagaimana nih nanti kalian bisa meringkas isi hikayat. Kemudian bagaimana kalian bisa menyampaikan isi hikayat itu secara lisan dan tertulis ya. Pada poin ini kalian nanti bisa berbicara dengan menulis. Ringkasan isi hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik ya, untuk menentukan pokok-pokok hikayatnya. Nah, sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kamu baca dulu keseluruhan hikayat, kemudian catat gagasan utama, garis bawahi gagasan-gagasan pentingnya. Kemudian
Menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Kemudian gunakan kalimat yang padat. Ya. Dialog monolog cukup ditulis atau isi cari garis besarnya aja. Terakhir, sinopsis cerita tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Langkah-langkah menyampaikan isi hikayat dibaca dulu, kemudian dipahami, kemudian dicatat, baru diurutkan secara sederhana. Itu ya. Perbandingan nilai-nilai hikayat cerpen. Ya. Kalau majas nanti ada majasnya di sini. Majas perbandingan, sindiran, penegasan, pertentangan. Ya kalau gaya bahasanya biasanya sahdan, hatta, alkisah, sebermula. Gitu ya. Kemudian unsur intrinsik dan ekstrinsik ini penjelasannya ya. Nanti silakan dibaca. Penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ya, ada langkah-langkahnya ini. Nanti ya ada langkah-langkahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di Zoom. Untuk tugas nanti kita bahas setelah kita Zoom ya. Ibu akhiri, absen juga jangan lupa di Zoom. Absen di sini di kolom komentar jangan lupa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian sehat selalu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.